Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini, bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila Part 2. Sebelum kita memasuki pada ulasannya, seperti biasa akan kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di mana di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu mengidentifikasi dinamika penerapan demokrasi Pancasila serta mampu mengidentifikasi periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Berikut akan kita lihat penjelasannya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan pada persatuan dan kesatuan nasional. Melihat kondisi yang seperti ini, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan yang disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai memasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin dapat diuraikan sebagai berikut ini. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Era baru dalam pemerintahan ini dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan tahun 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era ini kemudian dikenal dengan era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Dengan visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratis. Harapan tersebut tentu saja ada dasarnya. Orde Baru dipandang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Namun pada dasarnya harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena
Sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan alat pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengembangan super semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Berikut ini akan dipaparkan karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator-indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kemudian tidak hanya itu saja, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara kita ini. Akibatnya tidak bisa ditebak. Akibatnya bisa ditebak bahwasanya pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR pada bulan Maret tahun 1998, terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Hingga pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soeharto segera mengatur agar wakil presiden yang pada saat itu adalah Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Dalam masa pemerintah Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Presiden Habibie di dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan oleh Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959. Kondisi demokrasi Indonesia hingga saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi, jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadap. Tugas kita adalah mengawali demokrasi ini supaya
teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila pada periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih memahami kalian dan membantu kalian dalam memahami materinya. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.